Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pemasaran internasional di pertemuan yang ke-9. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-9 ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-9 ini kita membahas materi mengenai sumber daya global. Ini materi yang sangat menarik sekali. Sumber daya global dalam pemasaran internasional. Sumber daya global. Sumber daya global, sumber daya manusia. Ini mencakup keterampilan, pendidikan, tenaga kerja, dan inovasi manusia yang juga menjadi bagian penting dari sumber daya global. Karena berperan dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam. Hal-hal yang akan dipelajari: satu, pengertian dan istilah-istilah kunci dalam MSDM internasional. Dua, perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Tiga, tren-tren dan tantangan-tantangan di lingkungan kerja global. Empat, fungsi-fungsi dan aktivitas MSDM internasional. Satu, pengertian dan istilah-istilah dalam MSDM internasional atau sumber daya global. Pendekatan. Satu, manajemen lintas budaya, melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Dua, perbandingan sistem sumber daya manusia dan hubungan-hubungan industrial. Tiga, MSDM dan sumber daya global internasional dalam konteks perusahaan multinasional. Dimensi-dimensi. Satu, aktivitas sumber daya manusia, pengadaan tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan. Dua, kategori negara yang terlibat dalam aktivitas internasional. Negara tuan rumah, host country. Negara asal, home country. Negara lain, third country. Tiga, kategori karyawan dalam perusahaan multinasional. Karyawan negara tuan rumah, host country nasional, HCN. B, karyawan negara asal, parent country nasional, PCN. C, karyawan negara ketiga, third country nasional, TCN. Dua, perbedaan MSDM domestik dan MSDM internasional dalam sumber daya global pemasaran internasional. Satu, perencanaan SDM sumber daya manusia. Dua, penyusunan staf, rekrutmen, seleksi, penempatan. Tiga, manajemen kinerja. Empat, pelatihan dan pengembangan. Lima, kompensasi dan tunjangan. Enam, hubungan industrial. Ini adalah MSDM domestik. Satu, kita lihat MSDM internasional. Satu, lebih banyak aktivitas SDM. Dua, kebutuhan perspektif yang jauh lebih luas untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang efektif di lingkungan internasional. Tiga, keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan. Empat, perubahan-perubahan dalam pendekatan seperti campuran gugus kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal. Lima, pengungkapan resiko-resiko. Satu, lebih banyak aktivitas SDM, perpajakan internasional, relokasi dan orientasi internasional karyawan yang ditransfer ke dan dari negara lain. Jasa administratif untuk ekspatriat seperti perumahan selama penugasan. Membangun hubungan dekat dengan pemerintah negara tuan rumah. Dua, kebutuhan perspektif yang jauh lebih luas untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang efektif di lingkungan internasional. Pengetahuan dalam beberapa budaya asing, praktik-praktik SDM dan kerangka hukum, isu-isu bisnis global, ekonomi, politik. Tiga, keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan. Departemen SDM harus lebih banyak terlibat untuk menyediakan dukungan yang diperlukan dan perlu mengetahui lebih banyak kehidupan pribadi karyawan.
Pengaturan travel menyediakan perumahan dan sekolah yang layak pada lokasi penugasan, memperoleh visa, kesehatan, dan keselamatan, membantu kepindahan sekolah anak-anak negara asal, menjalankan program-program rekreasi. Empat perubahan-perubahan dalam penekanan seperti campuran gugus kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal. Awal, perusahaan cenderung mengandalkan karyawan negara asal untuk posisi kunci manajerial, teknikal, dan pemasaran. Aktivitas luar negeri meningkat. Perusahaan mengandalkan karyawan negara tuan rumah dan karyawan negara ketiga. Penekanan berubah dari mengelola ekspatriasi ke satu lokasi, pelatihan untuk mengambil alih posisi kunci. Penetapan program untuk staf lokal karyawan negara tuan rumah yang berpotensi tinggi ke kantor pusat korporasi untuk penugasan pengembangan. 5. Pengungkapan resiko konsekuensi kegagalan sumber daya manusia dan keuangan. Kegagalan ekspatriat. Kembalinya seorang ekspatriat dari suatu penugasan internasional sebelum waktunya. Biaya tinggi, gaji, biaya pelatihan, travel, dan biaya-biaya relokasi. Rusaknya hubungan dengan negara tuan rumah dan juga resiko politik dan terorisme. 6. Pengaruh eksternal yang lebih baik. Memelihara hubungan dekat dengan penguasa pemerintah lokal untuk memahami sistem politik dan hukum lokal yang dapat mempengaruhi praktik ketenaga kerjaan, tunjangan dan praktik perpajakan, peraturan kesehatan dan keselamatan serikat pekerja. Memahami budaya lokal dan pengaruhnya pada keberhasilan, kegagalan karyawan negara asal, ekspatriat, serta interaksi karyawan negara tuan rumah dengan perusahaan induk, keadaan ekonomi. Aktivitas-aktivitas dari fungsi lingkungan budaya, industri di mana perusahaan multinasional terlibat, kompleksitas yang terlibat pada operasi di negara-negara yang berbeda, dan mempekerjakan kategori karyawan, tingkat keyakinan perusahaan multinasional terhadap negara asal atau pasar domestik, sikap manajemen senior, variabel yang mendominasi perbedaan antara MSDM domestik dan internasional. 3. Tren-tren dan tantangan-tantangan di lingkungan kerja global. 1. Mengatasi hambatan-hambatan yang ditimbulkan oleh perbedaan kebudayaan antara negara-negara. Semakin jauh nilai-nilai negara asal dan perusahaan yang ditemukan di lokasi asing, semakin sulit untuk dapat mentransfer produk, teknologi, dan sistem-sistem manajemen. Sistem organisasi dan manajerial yang dibandingkan dan dilaksanakan di negara-negara asal dan cenderung induk tidak boleh dipaksa untuk diterapkan pada cabang luar negeri perusahaan multinasional. Tantangan-tantangan MSDM bagi perusahaan multinasional atau global. 2. Ketidakmampuan untuk menggabungkan gaya manajemen dan korporasi dalam usaha merger, akuisisi, dan aliansi perusahaan induk di cabang dan luar negeri. 3. Adanya penolakan pelaksanaan gaya atau budidaya perusahaan induk di cabang luar negeri. 4. Perbedaan-perbedaan budaya di antara para manajemen senior. Pandangan terhadap bisnis dan para manajernya, kita bicara tentang sosiologis. Pandangan terhadap bisnis dan para manajernya, pandangan terhadap wewenang dan bawahannya, kerjasama antar organisasi, bisnis, serikat pekerja, pemerintah, pendidikan, pandangan terhadap prestasi, pandangan terhadap stabilitas individu, struktur kelas dan stabilitas individu, pandangan terhadap kekayaan dan penelitian kecil, pandangan terhadap metode ilmiah, pandangan terhadap metode ilmiah, pandangan terhadap penanganan risiko, pandangan terhadap perubahan, tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan dasar, pelatihan, teknikal terspesialisasi, dan pendidikan umum tahap kedua, pendidikan lanjutan yang lebih tinggi, program-program pelatihan manajemen yang khusus, sikap umum terhadap pendidikan dan pelatihan, kesesuaian pendidikan dengan persyaratan perusahaan-perusahaan tersedia, ketersediaan pendidikan bisnis. Hambatan kebudayaan dan dampaknya pada praktik-praktik manajemen. Metode dan alat perencanaan, tipe-tipe kinerja dan standar pengendalian yang digunakan, derajat spesialisasi,
derajat spesialisasi dan desentralisasi merentang kendali, pengelompokan, aktivitas dan departementalisasi, derajat dan penggunaan komite, kriteria seleksi dan promosi yang digunakan, sifat dan luasnya program-program pelatihan, tingkat partisipatif versus manajemen otokratif, kemudahan atau kesulitan mendapatkan karyawan yang dengan keterampilan dan kemampuan yang diinginkan, kemampuan yang diinginkan, kemampuan yang kemudahan dan kesulitan motivasi karyawan, manajer dan karyawan untuk melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif, dan karyawan memperbaiki kinerjanya. Tingkat di mana individu mengidentifikasi departemen mereka dan tingkat dan keseluruhan keseluruhan yang ada, kemampuan yang diinginkan, kemudahan dan saya yang kesulitan motivasi karyawan, manajer dan karyawan untuk melakukan pekerjaan antara secara efisien dan efektif dan memperbaiki kinerjanya. Tablet 14. Tingkat di mana individu mengidentifikasi departemen mereka dan tingkat frustasi. Tingkat frustasi semangat, absensi, dan turnover. Tingkat distorsi informasi dan komunikasi yang tidak efektif. Tingkat terbuangnya waktu dan tawar-menawar. Pembatasan praktik-praktik kemudahan. Dan juga kesulitan untuk memperkenalkan perubahan. Tingkat di mana metode ilmiah menggunakan untuk menangani masalah. Baik dalam terminologi, metode ilmiah digunakan untuk menangani masalah-masalah baik di dalam negeri maupun luar negeri. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.